Jangan lupa pantengin terus channel Gigi Misteri TV. Like, share, komen, dan subscribe channel Gigi Misteri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan membahagiakan untuk kita semua. Salam satu senta. Kembali lagi di channel Gigi Misteri TV. Channel yang membahas tentang belajar sejarah serta mengungkap mitos atau misteri yang ada di sekeliling Anda. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kali ini tim Gigi Misteri TV akan mengungkap atau menceritakan mitos-mitos atau menceritakan misteri yang pernah terjadi sama kawannya Kang Marwah. Mungkin di sini kita akan ambil pelajaran yang baiknya dan kita akan tinggalkan yang buruknya. Jangan di-skip. Nanti diceritakan oleh saudara kita atau teman kita. Ya, Kang Marwan, kemarin pernah cerita bahwa katanya ada temennya Kang Marwan pernah mengalami kejadian, ya. Iya, di kejadian gunung. misteri itu, Kang. Iya. Nah itu bagaimana itu Bang ceritanya Bang? Jadi awalnya seperti ini, Kang. Iya. Berhubung teman saya sudah almarhum, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. jadi dia juga sudah sempat menceritakan ke saya semua apa yang dialami. Jadi awal mulanya dia berangkat berjalan ke puncak tadinya dia, Kang. Jalan-jalan. Iya, dia jalan-jalan. Dia kalau kita sebut naik motor itu apa itu, Kang? Touring. Nah, touring. Jadi dia touring berdua sama temennya nih, temen saya nih, Kang nih. Iya. Dia touring itu tanpa direncanain, Kang. Tiba-tiba touring gitu. Iya, jadi dia pulang kerja. Itu dia pulang kerja sekitaran jam 4 sore. Tuh. Jam 4 sore. Berhubung besok dia libur 2 hari, dia ngobrol sama temennya tuh. Dia ngobrol, ayo kita touring ke puncak. Nah temennya oke. Berhubung dia masih bujangan nih. Iya, namanya anak muda kalau Iya. bukan emang touring lagi. Touring. Refreshing dah gitu. Banyakin pengalaman kalau muda. Nah, Terus? dia berangkat dia tuh. Pulang kerja dia pamitan, 4:30 diberangkat. Berangkat dia lewat jalur Bekasi. Jalur Bekasi, Ini jalur dia Bekasi kota. Berangkatnya Kang dia sendiri apa sama temennya? Sama temennya berdua? lagi. Dia berangkat berdua, 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, dua orang. Hmm. Dia berangkat 4:30 lewat Bantar Gebang. Iya. Bantar Gebang lewat Cilengsi, tembuslah di Citerep. Iya, terus Tuh, di pasar Citerep. Dia nggak lewat jalur puncak luar, Kang. Dia lewat jalur puncak dalam yang muara ke Jonggol. Nah, singkat cerita dia nyampe di pasar Cilengsi, pasar Citerep. Dia nyampe maghrib. maghrib. Berarti pas berangkatnya siang gitu ya? Iya, bukan siang, Kang. Jadi pulang kerja jam 4, Jembatan. jam 4:30 diberangkat. Nyampe pasar Citerep 5:30. Maghrib tuh. Berangkat nyampe pasar Citerep maghrib. Nah, di situ padahal dia bilang udah 5 kali lewat situ. Tuh. Oh, udah biasa deh ya? Iya, udah biasa lewat jalur Citerep tuh, naik. Iya, namanya orang udah biasa berarti kan udah yang sering dilewati udah Nah, pasti iya. apal gitu Apal jalannya. dia. Terus, Nah, di situ dia baru kali itu, Kang. Jalur malam
trek malam, lupa jalan. Lah. Lupa jalan di situ. Padahal Udah 5 kali. udah 5 kali ya. Iya. Masih ingat ya. Oh, udah pasti ingat dong. Jangan kan 5 kali, kita sekali lewat aja juga udah pasti ingat jalurnya. Iya. Karena jalurnya udah trek lurus doang. Paling belokan ya, paling 2 jalur doang, cabang 2 gitu. Dan ya Kang, katanya kan di situ kan ada kejadian yang aneh. Ada kejadian aneh dan dia juga pernah katanya ya kejadian-kejadian yang di luar daripada Nah, di situ dah Kang nih. Mulai kejadian yang tidak masuk akalnya, di luar logika manusia. Pas dia masuk ke pasar Citorep, Iya. masuk yang tadinya dia belok kiri, Iya. ini dia tiba-tiba lurus. Tiba-tiba. Tuh, lurus dia Kang, Iya, iya. lurus. Jadi kan kalau kita mau ke arah puncak seharusnya kita lewatin Jonggol dulu dong. Belok kiri, ini dia lurus. Tuh, tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari Kang. Dia lurus. Ini kok nggak ketemu jalurnya? Dia bilang seperti itu. Lurus, udah nyampe pertengahan jalan, dia bilang Kang. Dia berhenti lah di warung kopi. Dia berhenti, nyampe situ, Isya tuh. Isya, dia sekalian sholat dulu, sholat Isya katanya. Sholat Isya mau sholat maghrib. Dia bilang belum sholat maghrib. Nah di situ setelah dia sholat, ngopi, dia ngobrol dah tuh. Ngobrol Sama tukang warung, sama ibu-ibu katanya. Numpang nanya, Bu, kalau yang mau arah ke Jonggol mana ya Bu? Ini lurus apa belok lagi Bu? Apa turun lagi? Terus jawaban dari tukang warung itu kan? Dia bilang, tukang warung itu bilang seperti ini, wah kamu deh salah jalur. Tuh, Jalur. ini mah yang kamu lewatin yang mau masih lurus terus ke arah Cipanas, bukan ke arah Jonggol. Tuh, wah berarti salah jalur dong ini Bu saya. Tuh, dibilang seperti itu. Iya deh, kamu turun lagi, nanti kamu ketemu pertigaan, belok kiri situ. Tuh, di belok kiri. Ya udahlah, dia bilang, ya udah Bu, terima kasih atas informasinya. Saya berangkat lagi ya, mumpung ini masih sore, masih sekitaran jam 7:30. Dibilang tuh habis sisa diturun lagi dah tuh, turun lagi di belok kiri yang diarahin sama ibu-ibu itu. Nah ketemu dah tuh jalurnya Kang, jalur yang mau arah ke Jonggol. Dia ikutin terus tuh lewat Kampung Bolang situ. Ada tuh salah satu Kampung Bolang, dia bilang ada saudaranya di situ. Karena dia tahu jalur situ emang ada saudaranya Kang. Makanya dia udah apal jalur situ. Tapi kenapa tiba-tiba dia keder tuh. Di situ udah mulai ada keganjilan tuh. Di situ. Terus diikutin. Nah, ketemulah tuh pertigaan Kampung Jonggol. Dia patokannya pertigaan Kampung Jonggol. Iya. Di situ dia nyampe sekitaran jam 10 malam. 10. Iya, jam 10 malam. Yang seharusnya dia nyampe di situ jam 8, jam 9. Iya. Taksiran dah ya. Karena udah biasa. Udah biasa. Udah tahu kan. Udah perhitungannya udah Iya. pas. Karena dia di kederin dulu dari awalnya. Sampai situ dia jam 10 malam deh tuh. Dia berhenti dah di situ. Dia nanya temennya nih. Temennya ya. Iya. Dia briefing dulu dah sama temennya dah. Ini kita lanjut apa mau di sini dulu? Iya. Karena berhubung udah malam nih Kang nih. Iya. Soalnya kalau naik lagi itu udah hutan pinus. Udah ada lampu. Udah nggak ada itu. Iya udah hutan pinus. Nah dia di situ briefing. Yaudah kita berhenti dulu. Berhenti dah tuh dia tuh di pertigaan Jonggol. Yang kalau Jonggol ke bawah, ini dia mau ke atasnya lagi. Yang mau ke arah Kampung Curug Ciherang. Tuh. Dia patokannya itu lagi kalau udah ke atas Curug Ciherang. Nah di situ dia berhenti dah tuh, dia ngopi lagi, makan isi perut dia tuh, isi perut. Nah singkat ceritanya dia nungguin pagi dah di situ Kang. Bermalam di situ. Bermalam di warung lagi, dia ngomong sama tukang warung, Bu, ini saya dari Bekasi, saya mau naik ke puncak gunung pas, cuman saya jalurnya lewat dalam ini Bu. Saya mau nginep di sini dulu, boleh gak Bu? Kata tukang warungnya bilang gini, iya deh nggak apa-apa deh silakan.
istirahat di sini aja di depan sini nih, nggak apa-apa. Tuh, diizinin dia tuh sama tukang warung. Dia diizinin, dia ngopi, dia makan di situ. Nah, singkat cerita tukang warungnya udah tutup dong, udah malam ya. Dia bayar dia tuh. Udah dia pas warung udah tutup, dia mainan HP kan. Di situ sinyal masih kenceng Kang. Dibilang, iya, dia nonton YouTube, main apa tuh, game, masih bisa. Nah, dia main game, nonton YouTube, nggak sadar dia tuh. Udah jam sekitaran jam 1 malam. Jam 1 jam 2-an. Tuh, dia bilang, iya. Nah, pas dia lagi asik-asik nonton HP, mainan YouTube, ada rombongan dari Bekasi lagi Kang naik. Tuh, ada touring lagi, dilihat plat, wah plat Bekasi nih. Tuh, kan kalau orang Bekasi apa plat Bekasi kan? Iya, F. Tuh, di situ. Wah, ada rombongan Bekasi nih pada mau naik. Temennya bilang seperti itu tuh, temennya, iya. Nah, yang anehnya nih ya Kang ya, dia belum negor rombongan Bekasi, tapi rombongan Bekasi udah negor dia duluan. Tuh, anehnya di situ lagi, ada keanehan lagi di situ tuh Kang tuh. Ayo naik bareng tuh. Padahal kan belum saling kenal dia Kang, sama rombongan Bekasi itu tuh. Naik bareng, ayo kita naik bareng nih, malam-malam enak katanya tuh. Itu rombongan Bekasi dia bilang sekitaran 6 atau 7 motor Kang. Rame tuh, rame. Boncengan 2 motor, 1 motor 2 orang. Tuh, 1 motor 2 orang Kang. Nah, dia temennya bilang gini, yaudah Kang duluan naik, masih di sini dulu, saya nungguin pagi, dia paling juga pagi saya berangkat naik gitu, kata temennya tuh. Nah, pas udah dia naik, saya kan ngomong kan, temennya saya itu ngomong sama temennya lagi, ini gimana kalau kita bareng aja sama rombongan dia tuh. Di situ dia sempat adu cekcok juga, akhirnya putusannya naik bareng tukang tuh. Naik bareng, ngikutin, iya, nyusul. Nah, yaudah ayo cepetan kita susul. Nah, disusul dah tuh sama dia tuh. Sekitaran gak jauh dah tukang tuh. Ada kali sekitaran 500 meter ketemu dia tuh. Papras dia tuh, susul. Nah, pas kesusul yang anehnya lagi nih ya Kang ya. Itu ban motor temennya dia yang orang Bekasi bocor. Iya, bocor. Nah, sedangkan rombongan yang Bekasi ini temennya nggak ada yang tahu kalau ban motornya temennya itu bocor. Tuh, jadi kan otomatis saya nyusul temennya dong. Ya, temennya bukan temen rombongan orang dari Bekasi ini. Iya, nyusul deh tuh. Saya bilangin tuh, woi, itu rombongan lu bannya bocor. Tuh, kata temen saya seperti itu Kang. Terus Kang? Jadi seperti itu. Nah, di mana tanggapan anak orang ini? Dibilang seperti ini nih, yang orang Bekasi ini ngomong, di mana Kang? Teman saya pada bocor ininya banyak tuh. Itu di bawah. Coba lihat dulu tuh. Itu kenapa saya unjukin? Jadi kan saya otomatis naik sendiri tuh, ya kan? Iya, bener. Karena temennya dia banyak bocor, jadi dia ngurusin temennya lagi. Iya, banyak bocor tuh. Itu tanpa disadari lagi tuh Kang. Emang udah disetting kali ya sama makhluk gaib itu. Iya, benar. Tuh. Ya, terus? Jadi singkat cerita dia naik berdua lagi jadinya. Nggak bareng sama rombongan Bekasi. Berdua lagi. Iya, berdua lagi tuh. Yang tadinya dia bilang seharusnya kagak jauh dari warung itu, dia belok kanan naik lagi. Ini kenapa dilurus? Tuh. Dia lurus. Karena apa? Dia bilang lurus. Ini kok kagak ada belokannya ini tuh. Seharusnya kan belok. Tuh, dia bilang sama temennya seperti itu. Wah, ini temennya bilang lagi, ini kemana lagi nih kita nih? Belok apa lurus? Iya, ini kita seharusnya belok. Tuh, seharusnya belok, tapi nggak ketemu belokan. Nggak ketemu belokan itu Kang. Dia lurus aja, tembus di Gunung Batu. Iya, seharusnya bukan jalurnya dia, bukan jalur arah Puncak Pas, bukan. Temu jalur Gunung Batu. Nah, Gunung Batu di situ ada 2 cabang lagi Kang. Di situ dia bilang di sebelah kanannya ada masjid. Itu masih perkampungan, dia bilang.
pasti ada kampung, karena ada masjid pasti ada kampung. Iya, di situ dia sempat bingung lagi, dinyalain lah Google Map tuh sama dia tuh, dinyalain Google Map arah puncak. Pas dia buka HP, sinyalnya udah nggak ada Kang. Ya, bisa begitu ya. Udah Padahal, sinyalnya. padahal tadinya emang sinyalnya emang banyak itu ya. Iya, tuh. Tadi nyalain Google Map, sinyal nggak ada. Nggak ada langsung. Padahal masih di kampung Kang, belum begitu di hutan pinus Iya, belum. bukan di pelosokan ya. Iya, tuh di situ udah ada keganjilan lagi, keanehan lagi. Terus singkat cerita, Dia putusin, akhirnya di belok kiri. iya. Dia bilang tuh, Feeling dah tuh ya. iya dia feeling udah. Orang karena dia udah terbiasa, udah apa daerah situ. Akhirnya apa? Dia salah jalur lagi Kang di situ. Salah jalur lagi. Iya, bukan jalur arah puncak pas. Dia belok kiri terus dia ikutin jalanan terus itu dia jalan lumayan hampir 2 jam ngikutin jalur itu doang tuh 2 jam Bang. Bawa pedal pas sono kemarin. Iya. Padahal dia udah tahu tuh ya jalan itu ya. Udah tahu dia. Iya. Nah singkat cerita dia jalan terus dia nanjak, lama-lama udah nggak ada kampung Kang, udah nggak ada kampung, Perhutanan apa? hutan pinus, udah jatuhnya udah hutan pinus. Nah yang anehnya lagi nih ya Kang ya, dia bilang di situ ini dia lagi lurus saja. Yang anehnya di situ di hutan pinus ada pabrik terbengkalai tuh. Padahal hutan ya. Padahal di tengah hutan tuh. Dia berhentilah di pabrik itu karena jalanan yang dia lalui semakin hancur tuh, batu-batu. Dia berhenti di situ. Nih gimana kita nyasar ini nih? Kata temennya seperti itu. Nah dia lagi cekcok sama temennya, tiba-tiba nongol lah tuh sesosok nenek-nenek Di pabrik itu. di pabrik itu. Tuh. Dia nenek-nenek itu dia nanya apa bicara apa gitu, apa cuman lewat aja. Dia nanya seperti ini Kang. Nanya itu ke iya nanya. Dia ngomong ke itu, "Dek, mau kemana malam-malam ini?" Tuh, malam-malam apa kalau bahasa dia mah saya juga kurang ngerti deh tuh. Iya. Bahasa orang Sunda. Dibilang seperti itu. Kalau bahasa kitanya, "Dek, malam-malam mau kemana? Masih kelayaban aja." Kalau bahasa kita seperti itu kali Kang. Nah di situ pas dia bilang saya mau ke puncak Bu, Nek mau puncak Nek, dia bilang seperti itu tuh teman saya. Nah di situ, oh kamu salah jalur, kalau puncak bukan sini, kamu turun lagi katanya. Tuh dia turun lagi. Akhirnya pas dia pengen belokin pas pengen bilang terima kasih sama nenek-nenek itu udah nggak ada Kang. Nenek-neneknya Gak ada, udah gak ada. udah nggak ada, udah ngilang. Di situ teman saya pada merinding semuanya, pada ketakutan. Motor digas kagak jalan Kang. Gimana sih kalau motor digas nggak jalan tuh? Tuh. Aneh juga ya. Iya. Terus serem juga. Serem. Pas iya namanya kan pas nenek itu tiba ya datang semau-maunya, pulang Iya. juga semau-maunya. Tanpa pamit lagi. Iya, tanpa Tuh. pamit lagi. Yang anehnya di situ, teman saya ketakutan. Nah, temennya ini nih ketakutan lagi Kang. Jadi itu motor bukan dibelokin, malah orangnya yang dibelokin. Pundaknya teman saya itu dibelokin sama dia. Saking ketakutannya tuh. Ketakutan. Nah, pas udah belok, digas dia tuh sekencang-kencangnya motor. Cuman Baru bisa itu. kagak bisa Kang. Gak bisa juga. Kagak bisa. Padahal kondisi motor itu masih normal. Sehat, motor sehat. Tuh. Anehnya di situ tuh ya. Udah misteri banget. Iya, motor digas kenceng, kagak jalan, kagak kuat lari, gimana sih? Mendingan didorong cepat ya kan? Daripada digas mendingan didorong. Iya. Tuh, akhirnya dia putar balik lagi turun. Nah dia turun, dibilang katanya sekitaran jam setengah 4 subuh. Oh, Iya, Apa subuh temu-temu subuh tuh, belum ketemu jalan dia subuh. Akhirnya dia berinisiatif untuk nanya warga sekitar situ kalau ada warga di depan rumah apa warga lagi jalan, dia pengen nanya katanya seperti itu Bang. Nah
pas banget dia bilang seperti itu. Ada tuh bapak-bapak di depan rumah subuh-subuh tapi benerin TV, servis TV di depan rumah tuh. Servis TV di depan rumah jam 3:30 subuh, kan aneh ya. Aneh. Iya. Tuh, dia nanya lah di situ sama bapak-bapak itu, Pak, ini saya dari Bekasi, saya mau ke jalur puncak, tapi saya nyasar ke sini-sini Pak. Tuh, dibilang seperti itu teman saya yang almarhum. Katanya seperti ini, oh iya dek, kamu lurus, ntar ada masjid belok kanan. Iya Pak, saya juga tahu, tadi itu saya jalur situ, cuman ini saya kagak ketemu-temu jalurnya. Tuh, jalanan lurus aja nggak ada beloknya, dan masjid itu pun juga nggak ada, padahal itu masjid di pinggir jalan. Masjid nggak ada, hilang. Iya, digelapin. Tuh, akhirnya dia naik lagi Kang. Pas dia turun, dia naik lagi, bukannya belok kanan, dia naik lagi. Malah naik lagi. Nah di situ dia naik lagi, ketemu jalanan itu lagi Kang, pabrik itu lagi. Padahal kan dia udah naik, dia turun, naik sono lagi. Tuh, kayak orang di bawah sentar feather ya. iya. Nah di situ ada cerita yang lupa saya sampein tadi tuh. Pas dia sebelum ketemu nenek-nenek, dia ketemu serigala dulu, Serigala. sepasang. Serigala asli ini. Serigala asli, 2 biji, hitam sama putih. Dia bilang, tuh, serigala itu mau ngejar teman saya katanya. Tuh, serigalanya. Kalau serigala hutan. Iya, di situ tuh. Jalannya bagaimana itu ya? Nah, sebelum ketemu nenek-nenek tuh, dia ketemu serigala dulu 2 biji sepasang. Nah, habis ketemu serigala, ketemu nenek-nenek. Iya. Nah, singkat ceritanya lagi pas dia turun kan, seharusnya dia belok kanan. Ini kagak, dia lurus aja. Lagi. Iya. Karena berhubung belokan ke kanan kagak ada, Iya. yang patokannya masjid itu juga pun nggak ada masjidnya. Jalanan jadi lurus aja. Berarti digelapin udah. Iya. Nah, pas dia lurus lagi Kang, di situ nemu serigala lagi 2 biji. Serigalanya itu juga. Tuh. Berarti bukannya serigala hutan asli kali itu. Bukan, kalau saya rasa mah itu serigala ya penunggu Iya. situ. Iya. Mungkin juga serigala itu yang bikin dia keder nyampe ke situ Kang. Tuh. Iya, namanya kayak serigala jadi-jadian gitu. Nah, pas dia sadarnya nih ya, iya, siluman itu. Jadi pas dia sadarnya ketemu serigala itu lagi, wah ini serigala yang tadi nih. Dan ini pun juga pabrik yang tadi, dibilang seperti itu. Yang dia bilang ketemu nenek-nenek. Baru nyadar ya. Iya, baru sadar lagi di situ. Di situ dia putar balik lagi tuh, turun lagi. Pas ini turun, kagak jauh dia tuh, nggak jauh, nggak lama dia turun dah. Turun dari jalur yang tadi dia nyasar. Dia turun, ketemu bapak-bapak, lagi dia. Tadi kan pertama nenek-nenek. Nah yang kedua, pas yang dia nyasar yang kedua, ketemu bapak-bapak. Tuh, bapak-bapak itu pulang, bapak-bapak itu pulang dari hutan kayaknya. Padahal dia tadi naik kagak ketemu bapak-bapak. Tiba-tiba pas dia balik Ada bapak-bapak naik motor, iya. Dan motornya lampunya nggak ada, pakai lampu yang di sini nih, senter nih yang di kepala nih. Nah di situ dia ngomong sama bapak-bapak itu. Sempat sebelum dia ngomong diliatin dulu Kang. Teman saya ini berdua diliatin sama bapak-bapak itu, disuruhin. Tuh diliatin, pototin gini nih. Akhirnya teman saya bilang gini, Pak, permisi Pak, sebelumnya mohon maaf, saya mau nanya. Ini saya mau jalur puncak tapi nggak ketemu jalan Pak, jalannya ini aja. Tuh kata teman saya seperti itu. Oh kamu mau ke puncak, pantes kamu, saya dari tadi saya liatin mundur-mandir dari situ aja. Tuh jalannya mundur-mandir itu aja. Dia Dia udah tahu. bahasa dia pantas kamu saya liatin, berarti dia tahu udah. Iya, bapak-bapak itu udah tahu. Cuman teman saya nggak ngeliat bapak-bapak itu. Tuh. Nah disitulah dia ditolongin sama bapak-bapak itu Kang. Dianterin dia nyampe masjid lah, ketemu Kang pas dianterin. Lah kagak jauh, padahal dari sini deket dah. Agak jauh, paling kalau naik motor 10 menit nyampe.
Tuh, temu masjid. Nah, di situ dia temu masjid. Nih, kamu lewat sini, ntar kamu belok kiri lagi katanya, baru itu jalur puncak. Tuh. Nah, udah Pas. dibilang Ya, pas singkat cerita, habis setelah ketemu masjid dia suruh jalan ke arah puncak, habis itu dia bilang seperti ini sama bapak-bapak itu. Yaudah Pak, terima kasih sudah memberitahu jalan, dan saya pun juga udah tahu udah kalau udah ketemu masjid ini jalannya tuh. patokan itu. Iya, patokannya masjid Kang dari tadi, cuman kagak Dicari, ketemu. ketemu. Iya, Iya, keder ya. keder. Padahal emang udah sering tapi keder ya. Nah, di situ pas dia ketemu masjid udah 5:30 pagi Kang. Iya. Udah 5:30 pagi. Dari jam 1 nyampe 5:30. Kerjanya asar, keder. Nah, Bener-bener misterius banget. akhirnya dia, teman saya, berhenti deh tuh. Udah ketemu jalan, udah apal, dia berhenti di Gunung Batu. Dia ngopi, dia ngerokok lagi di situ, dia tenangin pikiran dulu dah. Nah, pas udah itu pagi deh tuh, udah pagi dia lanjut dah puncak dah. Nah, udah nggak kejadian apa-apa lagi udah itu Kang. Sampai dah tuh ya. Udah sampai dia puncak pas. Singkat ceritanya tuh, cuman digangguinnya yang dari pas dia nyampe mau naik puncak, nyampe subuh, nyampe 5:30 itu. Jadi kalau ibarat pandangan saya mungkin dia kayak dibawa kayak semacam ya setan-setan keder. Iya. Kalau saya akan ini. Saya pikir juga, pikiran saya seperti itu. Dia pasti dibawa sama setan keder. Ya mungkin sahabat Gigi Misteri TV ya kita jadiin pengalaman kita pergi atau kita mau touring jauh-jauh kemanapun kita mau touring, ya mungkin kita harus baca doa, kedua kita cek kendaraan kita, dan yang ketiga mungkin kita pastiin bahwa peralatan atau perlengkapan yang kita mau bawa itu sudah pas ya. Mungkin ya terima kasih buat Kang Marwan Ya. dari cerita ya temennya tadi juga ya, alhamdulillah kita juga udah dapat pengalaman dari cerita mistisnya itu benar-benar ini buat itu. Kamu itu Kang. Buat, iya. Saya juga diceritanya nyampe merinding. Nggak ada ya namanya nenek-nenek apa ada Iya. aki-aki. Ya mungkin kalau teman saya masih hidup sih ya dia yang saya panggil kan. Berhubung dia udah almarhum, namanya juga saya nggak sebutin karena nggak enak sama keluarganya. Mudah-mudahan juga teman akang yang udah almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat sahabat Gigi Misteri, kalau punya cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor, ya silakan di komen aja di bawah ini. Di bawah sini. Mungkin ntar kalau bisa kita collab, apa bisa kita ntar apa sebetulnya bisa kita Sharing. ya, bisa di komen aja ya di bawah ini. Dan jangan lupa pantengin terus Gigi Misteri TV, dan jangan lupa like, share, dan komen and subscribe. Dan jangan lupa juga tuh nyalain tombol loncengnya biar bisa ngelihat video-video kita yang baru, biar kita juga bisa lebih giat lagi dan bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten atau video. Jangan kemana-mana, terus saksiin Gigi Misteri TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.